bersama seperti orang-orang Kristen yang berjoget-joget atas kematian Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan joget ketika Nabi Muhammad lahir dan wafat. Tanggalnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad dari ini lahir, lalu kita berjoget-joget, Bombaya, aca. Jangan, nggak perlu. Kayak Oten, Yahudi kayak gitu juga, joget-joget. Nggak ada di Islam itu, disakralkan joget-joget begitu. Islam laki-laki disuruhnya belajar memanah, belajar main pedang. Kenapa? Karena jangankan orang Islam, hingga detik ini semua negara-negara Eropa itu sedang mempersiapkan diri untuk perang dunia ketiga. Makanya dari dulu orang Islam yang laki-lakinya jangan belajar make up kalian. Ya. Bang Paro ini tiap hari dia tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur. Nanti seumpama ada kejahatan secara fisik, dia udah bisa baku hantam. Kalian yang laki-laki Islam jangan kalian belajar make up. Mau ke Jerman kalian nikah di situ sama ragil. Nggak usah. Kecuali kalian ke Edis. Laki-laki Islam itu harus jadi laki-laki. Ya, bang keluarga Nabi Imam Mahdi ya. Sorry ya, kami nggak terima Imam Mahdi KW di sini. Soalnya kami orang belajar soalnya. Lanjut Bang Faruk. Oke. Dinda keluarga. Halo ya. Kan beberapa bulan yang lalu udah pernah kuobatin kau kan. Belum sembuh. Enggak, aku miris gitu loh. Aku mirisnya itu kok agama leluhur dibawa seperti ini, olok-olok yang sebelah. Lebih Jadi kan miris lagi. saya lebih miris risih. lagi Sebenarnya kau. saya cuma masuk sebentar tuh pengen mengatakan itu aja, nggak pengen lebih. Jadi nanti ya ke Bang Gini Faruk loh. saya udah paham karena Bang Gini loh, Faruk Dinda, nanti bakal Dinda. menganggap Dinda. saya ya tadi Dinda. itu bilang apa tadi itu? Iya, Saya nggak Dinda, pernah kamu hafal, nggak pernah yang saya hafalin, mengolok-olok. nggak saya ingatin gitu. Kamu yang mengolok-olok Imam Mahdi. Kok ngaku-ngaku pula kamu Imam Mahdi? Beberapa bulan yang lalu udah pernah kuobatin kau. Sebenarnya Uni pernah dia cerita sama aku. Dia ini diasingkan sama tetangganya, dikucilkan sama tetangganya, disepelekan sama tetangganya, seperti dipersekusi dari rumah tetangganya. Sakitlah perbuatan tetangganya sama dia. Aku bilang sama dia, apa yang salah samamu? Ternyata gara-gara dia ngaku-ngaku Imam Mahdi, coba. Wajarlah tetanggamu gituin kamu, gitu loh. Sampai-sampai pun kalau ada hajatan kasih makanan. Ya kan, keluarga kan? Gitu ceritamu kemarin sama aku kan? Iya, terus ada yang salah dari pengakuan saya. Gitu, ada yang salah. Makanya perbaiki dirimu Apa yang mau supaya orang bisa diperbaiki? menerimamu. Apa yang mau diperbaiki? Kan udah aku bilang beberapa bulan yang lalu apa yang mau diperbaiki. Tidak ada yang diperbaiki. Kita menerima, Muslim itu berserah diri atas ketetapan Allah, itu saja. Orang mulai Enggak kamu mengaku-ngaku Imam Mahdi, Dinda, ya, Dinda dengar Dinda, ya. Semua hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang akhir zaman tidak ada menyatakan Imam Mahdi itu pengakuan. Imam Mahdi itu bukan pengakuan. Dia itu dibangkitkan. Kalau tidak mengaku nabi, dia tidak mengaku dia seorang nabi atau dia mengaku seorang rasul, ya bagaimana orang mau Berbeda antara nabi dengan Imam tidak Mahdi. bisa. Imam Ya Mahdi justru bukan itu nabi. pengakuan itu harus ada Udah supaya orang tahu. Udah pandang lebar dulu aku beberapa bulan yang lalu sama kau. Udah ku ajarin kau, diam-diam kau pikir kau paham, rupanya terberak kau. Nah, nih masakin lagi gua masak. Gua masak. Oke, selamat siang. Ya, Dinda gua masak Islam Kristen Dinda. Saya Kristen Tritunggal Trinitas. Ya. Diskusi kita Dinda. Boleh. Dinda gua masak. Diskusi kita. Boleh. Oke, tema Babang Faruk ini, apakah Yesus ke surga? Jika memang Yesus ke surga, di mana datanya Yesus menyatakan secara eksplisit bahwa dia terangkat ke surga? Silakan Dinda. Kita mulai dari situ. Dia bilang, saya pergi ke bapakku. Iya, datanya Dinda. Gak usah kau bilang Dinda.
Ya sudah, Kau 6 boru. usah, Silakan. kau bilang karena kau Faruk sebelum dilanjut kena Bang Faruk. bangku. Bentar gue masak. Tampar nanti belum itu bertakau. Bang Faruk. Sebelum dilanjut Bang Faruk. Bang Faruk hati-hati ya. Sebegitu lembutnya Bang Faruk langsung dihajar Oten ya Allah. Izin, Kenapa Kak. kau bilang aku Dinda? Berjong? Bang Faruk salah. Bang Faruk salah. Panggil apa Jadi aku? Gumasa ini Professor of Doktor Tuhan yang Tuhannya berjamaah, Tuhannya banyak. Dia ini punya sekte Tuhan di mana Tuhannya itu punya apa namanya Gumasa? Oke, kita fokus dulu ya. Nah, coba Bang Faruk. Bang Faruk nggak tahu ilmunya tinggi kali loh nih. Nggak, dia jadi Profesor. panggil apa ini Uni? Dia Panggil panggil itu Gumasa. aja, panggil profesor aja, profesor. Oh, yaudah Ito lah, Ito aja lah. Ito, Gumasa, Ito. silakan Ito, silakan. Ito Gumasa, silakan. Aku aja takut loh debat sama dia loh. Aku aja Hah? takut loh, aku kalah loh debat sama dia Bang. Biasanya banci kayak gitu, manggil laki-laki itu, banci kayak gitu. Jadi manggil Kah? Mau apa Muka kau kan Bang? tak banci memang. Dipanggil itu kau bilang Bang Faruk bencong. Memang banci kayak Apa gitu, maumu? tengok mukanya aja bu, garis Masalah mulutnya aja bu, panggilan garis. aja Tengok, garis mulutnya itu, garis Lagi datang mulut bulan banci. Jadi kayaknya. kayak mana kita mau diskusi Uni? Masalah panggilan saja itu Lagi jadi datang persoalan bulan gitu kayak gini. loh. Gumasa kau lagi Gimana masalah coba? punya masalah apa? Dikejar-kejar bencong kau tadi malam ya? Sampai marah kau sama bencong. Dikejar-kejar bencong. Ya udah, ya udah. Banyak Ini Pak. serius Gumasa ya, Gumasa serius ya. Kepada bapaknya yang di surga. Iya, aku serius Gumasa ya. Aku panggil kau Namboru. Udah silakan Namboru. Ah, makin bencong serius kau. surga, kan salah lagi aku. Iya biasa, bencong kayak gitu. Ya udah. Aku Bencong panggil itu Tungki memang aja lah. laki-laki benemboru. Ya udah, jadi panggil apa? Tungki aja ya. Panggil aja Gumasa. Tungki aja. Ya udah Tungki, silakan Tungki. Kasih datanya di mana Yesus secara eksplisit menyatakan dia naik ke surga. Silakan Tungki. Saya pergi kepada bapakku untuk menyediakan rumah. Datanya di mana Tungki? Itu rumahnya masih KPR atau sudah lunas itu rumahnya? Oke. Datanya di mana? Sabar. Jadi Gumasa ini Bang Faruk, dia ada masa-masa datang bulannya. Janganlah agak sensitif dia memang. Tadi malam kayaknya dikejar bencong dia. Mungkin nggak bayar dia mungkin Bang. Kejar sama bencong. Apakah arti kata-kata yang sia-sia itu bagi Muslim? Bang, kami ini penganalisis. Kenapa kau marah-marah? Mungkin kau dikejar Nggak bencong, ada jadi kami saya marah. hati-hati. Jadi Enggak, kata Yesus. aku cuma ngasih tahu Bang Faruk jangan keluar malam Bang Faruk, nanti kau dikejar bencong Bang kayak Gumasa. Aku cuma ngasih tahu itu. Ada manfaatnya. Dengarkan baik-baik ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab Bapaknya Yesus itu ada di surga. Yang saya tanyakan apa tadi Dinda? Dinda lagi. Tungki, apa yang saya tanyakan? Ya Yesus Yang saya pergi kepada bapaknya. Ya saya tanyakan, di mana datanya secara eksplisit Yesus mengatakan dia ke surga? Oh, maksudnya gitu. tulisannya ini Budi Gigi, maksudnya gitu. Tulisannya ini Budi gitu. Bukan ini Budi loh Tungki. Jadi Yesus berkata pergi kepada Bapaknya yang di surga. Iya, alamat bapaknya di mana? Di Marindal kek, di Surga. Gembong kek. Mana surga? Di Yohanes Jangan lagi 14. percaya kepada Allah, Yohanes percaya tidak. kepada aku. Di rumah Bapakku Yohanes banyak tempat. 14 di dalam Yohanes 14 nomor 2 sebab aku tidak ada di situ tertulis kata-kata surga. sebab Di Bapaknya rumah. Yesus ada di surga. Saya baca ya Yohanes 14 2-nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Bapaknya pengusaha properti rupanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu properti atau gimana ya? Rumah hobbit. Jadi Bapaknya Yesus itu ada di surga. Mana di sini nggak ada kata-kata surga di Tengok Dinda. Matius 7:21. Hah? Matius 7:21.
Dinda, Matius 7:21 mengatakan, ya, orang-orang yang masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang mengikuti kehendak dari Bapa. Artinya gini, Bapakku yang di sorga. Artinya Bapaknya Yesus di sorga. Yang saya tanyakan bukan Bapaknya Yesus, tapi Yesus. Iya, Yesus pergi kepada Bapaknya yang di sorga. Mana datanya, Dinda? Kan saya lihat Yohanes 14 ayat 2. Nggak ada bunyinya seperti itu. Nggak begitu bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Di situ tidak ada satu narasi pun yang mengatakan bahwasanya Yesus naik ke surga. Tidak ada, Dinda. Yang saya tanyakan, di mana datanya? Secara eksplisit Yesus mengatakan dia naik ke surga. Nanti dulu lah kau telan dedakmu itu. Aduh. Dinda, gue masak. Dinda, nyungsep dia ke gue. Halo, apa? Kan Di dalam Yesus berkata Bapaknya ada di surga. Saya nggak nanya Bapak Yesus, yang saya tanyakan Yesus. Jadi Yesus pergi kepada Bapaknya. Terus kayak mana? Di mana Yesus mengatakan dia naik ke surga ke tempat Bapaknya, di mana? Kan saya bilang Yohanes 14 ayat 2. Di dalam Yohanes 14 nomor 2 nggak ada kata-kata surga. Dia kan Bapaknya. Masa kayak gitu lah lolane otakmu? Yang saya Bapaknya tanya, Yesus ada di surga. Gini, Dinda. Saya nggak tanya alamat bapaknya. Yang saya tanya alamat anaknya. Sama Iya, halnya Yesus kayak alamatku. pergi kepada Bapaknya. Iya, yang saya tanyakan, saya tanyakan di mana datanya Yesus naik ke surga. Saya tidak bertanya Yesus di mana pergi datanya kepada Yesus Bapaknya. pergi ke rumah bapaknya. Saya nggak Yesus tanya pergi Yesus kepada Bapaknya. Ya Allah. Saya nggak tanya itu, Dinda. Yang saya tanyakan di mana datanya secara Ya kan Bapaknya kan di surga. Bapak siapa? Bapaknya Yesus ada di surga. Bapaknya Yesus ada di surga. Yesus Oke, pergi di mana kepada datanya? Bapaknya. Di mana datanya Yesus mengatakan Bapaknya di surga? Kan saya bilang tadi Matius 7:21. Oke, kita baca ya Matius 7:21. Ini hafal aku Sampai Matius tuntas. 7. Matius 7:21. Jangan marah-marah lah, Dinda. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke? Bapakku yang di surga. Ya, yang saya tanyakan Yesusnya di mana? Kan Yesus kan pergi kepada Bapaknya. Di mana datanya Yesus naik ke surga? Kan dia pergi kepada Bapaknya. Bapaknya kan di surga. Masa saya mau lagi kamu? Iyalah. Haha, kawan. Bapaknya Yesus di surga. Ya, Yesus pergi kepada Bapaknya. Maka logikanya Yesus pergi ke surga. Masa kayak gitu? Iya, datanya Yesus pergi ke surga, mana datanya? Yesus pergi kepada Bapaknya yang di surga. Ada Bang Paru, ada. Jadi ceritanya gini Bang Paru. Jadi waktu Yesus itu dia kan dikejar-kejar Hansip Romawi Bang, ya kan? Nah jadi waktu dia ada dalam kata Petrus begini, kalau Yesus ini akan diangkat tangan Allah Bapa. Ada dalilnya. Nah terus Bang, ketika ada yang dia udah pergi ke surga kan, bangkitlah ada ngaku-ngaku Yesus mukanya ada beda. Yang mukanya beda ini Bang, itu bukan diduga sih, sebenarnya udah bisa kita nilai bahwa itu Kristus palsu. Karena beda karakternya. Nah ini yang ke surga, tapi ngaku-ngaku ke surga karena dia Kristus palsu Bang. Itu yang dalilnya ada. Aku akan pergi ke Bapakku. Itu tuh bukan Yesus. Abang jangan tanya Yesus. Ini Kristus palsu. Karena Yesus memang bilang ada Mesias palsu setelah dia nanti mau diserahkan Bang. Jadi bukan Yesus anak Maria ini. Ini Yesus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Memang dia mengaku ke surga memang. Tapi masalahnya pun dia salah. Harusnya dia silap. Harusnya dia bilang paradise. Tapi dia bilang langit. Naik ke langit dia. Bukan ke surga. Salah memang. Dan itu bukan anak Maria sih Bang. Tapi itu Mesias palsu. Karena mukanya udah lain. Coba abang tengok Maria Magdalena gak kenal lagi sama dia.
muridnya pun nggak kenal lagi. Terus abis itu bang, sifatnya berbeda. Kalau anak Maria nggak pernah ngaku-ngaku. Apalah gunanya Kata anak kau Maria, kayak gitu, memframing Bibel terus enggak masuk Gumasa, surga. aku lagi bantu kau Pak Profesor. Bukan, aku lagi ngajarin Bang Faruk nih, emang nggak lola, dia nggak ngerti dia loh. Emang ada Kristus yang ngaku-ngaku naik ke langit. Tapi itu bukan anak Maria. Aku ngasih Bang Faruk nih nggak tahu Bible, dia kayaknya udah sering baca Al-Quran, sampai lupa dia baca Bible kayaknya. Kalau Yesus anak Maria itu, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia sudah Mesias dari kecil. Nah, kalau yang kalian sembah yang katanya naik konon ngaku-ngaku ke surga ini, itu orang yang baru dijadikan Mesias ketika setelah disalib. Petrus yang bilang, dia inilah yang dijadikan Tuhan kurios untuk kalian setelah dimatikan itu kan, di dalam khotbah Petrus pasal kedua, coba baca. Barulah orang ini berbeda sama Anak Maria. Kalau orang ini sama ke iblis, ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi yang Beda Tuhan sama Anak Kristus Maria. itu, Jadi yang ini Tuhan yang ke surga Kristus bang, kayaknya adalah si Yesus yang Gumasa ini. dilahirkan oleh Maria dan yang tersalib. Bukan. Kalau Yang Yesus Tuhan anak Maria Kristus itu sudah adalah pemimpin juru selamat. kok kayak gini sih Iyalah. orang? Nggak tahu dia Bible-nya Yesus kayaknya yang nih. dilahirkan Maria. Udah aku ajari aja lah kalian Bible kalian. Mungkin si Jimmy dulu, Adinda Iya. Gumasa, kita sapa dulu si Jimmy. Adinda Adindanya. Gumasa. Adinda ya. Gumasa. Ya, di kunyah-kunyah dulu Dinda. Dedaknya Dinda. Oke, Jimmy, Islam Kristen Jimmy. Ya, ya Pak Islam Baru. Kristen. Kristen. Oke. Ya, saya bertanya, jika memang Yesus itu ke surga, mana datanya secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya ke Yang surga? eksplisit dia tuh Diam dulu. Ya itu apa? enggak, saya sudah sepakat dengan abang yang tadi yang Mas apa dah? Abang Gum apa tadi? Namanya Gonggong. tadi yang sampaikan sama Gum itu. Gumasa. Ini Gumasa. jangan sembarangan Bang Jimmy, ini profesor loh. Cuman dia satu-satunya orang Kristen yang bisa mengajarkan Kristen dengan baik dan benar, mengaku bahwa Tuhan itu banyak. Ya, Yesus itu salah satu pejabat surga kata dia ya. Anda harus ikuti doktrin dia. Betul kan Gumasa? Yesus salah satu pejabat surga kan? Betul. Setiap Ah. warga waras akan mengakui para pejabat negara adalah pimpinan. Jadi Yesus Setiap itu ahli pejabat, waras dia juga cuma pejabat akan surga Bang mengakui Paro. Para pejabat surga adalah Tuhan atau pemimpin. Pejabat Tuhan- surga Yesus itu. Tuhan atau pemimpin, Tuhan juga pemimpin. Jadi setiap makhluk waras ya akan mengakui setiap pejabat surga itulah Tuhan Gumasa. atau pemimpin. Gumasa, yang aku belum tahu tupoksi Yesus di surga itu apa sebagai pejabat surga? Yesuslah satu-satunya manusia yang ditugaskan memberi izin masuk surga. Oh, satpam kayak Bang Paru, ngizinin orang masuk. Jadi, Selepel dialah Bang Paru satu-satunya rupanya. manusia. Karena Bang Paru dia ini dia memberi satu-satunya izin, manusia. betul. Wah, setara Bang Paru nih. Bang Paru ini dia kalau jaga. satu-satunya manusia yang diberi Iya, iya, kuasa memberikan Iya. izin masuk surga. Sehingga Iya. dia salah seorang yang sangat-sangat kuasa, salah seorang Tuhan. Bang Paru ini kepala security teman-teman ya. Dia memberi izin kepada anak buahnya, tolong kalian izinkan kalau yang masuk pakai kartu bed nanti ya. Sama lah kayak Bang Paru Dia ini. berkuasa di dunia. Nah, Tapi sama kalau kayak Bang Paru berkuasa di berarti. surga disebut dengan Tuhan yang sangat Ya, sama kayak Bang Paru berarti. Sama kayak Bang Paru. Orang-orang yang berkuasa di surga disebut Tungki nih Tuhan. Profesor. Bang Mumasa, Pak Profesor, berarti sama kayak Bang Paru ya, setara lah ya. Iya, kalau Pak Faruk misalnya wilayahnya adalah wilayahnya cuma Perumnas, jadi Yesus itu wilayahnya surga. Setara lah Bang Paru. Nah, jadi setiap pejabat surga itu adalah pimpinan atau Tuhan. Ya, kita dengar dulu Dinda Gumasa. Tetapi tidak Kita bagi dengar teroris. dulu. Kita dengar dulu Teroris tanggapan dari Dinda Jimmy. Dinda Jimmy, apa kamu sepakat Yesus itu setara dengan saya? Seperti yang dikatakan Gumasa tadi. Dari mana jalannya Bang Paru? Tapi Gumasa ini Sepakat dengan ya. Tuhan Yesus. Kalau si Faruk dia Satpam Perumnas, ya kan? Ya. Nah, jadi Oh, Yesus Yesus? itu dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Oke, Tidak boleh berarti Allah masuk surga, tidak boleh Muhammad masuk surga. Oke, gini Dinda Gumasa. Kalau aku kan kapasitasku hanya memberikan masuk orang di dalam perumahan, kan gitu. Yesus kapasitas dia memberikan masuk orang ke dalam surga. Tapi kan tugas kami pada dasarnya kan sama, memberikan izin orang masuk gitu kan. Artinya di situ Yesus itu sangat-sangat kuasa.
termasuk Ya sama, Bang kuasa. Farouk juga sangat-sangat sama juga. Ya, Bang Farouk tapi dia sangat-sangat kuasa. juga memberikan Artinya masuk wilayah orang masuk dalam kerjanya perumahan. super luas. Karena Oke, Yesus jadi yang memberi salah seorang Oke, Bang Farouk kan punya satu-satunya pimpinan. memberi izin masuk surga, maka dia Ya. salah seorang yang sangat-sangat kuasa. Iya, Bang Farouk kan punya pimpinan. Kalau Yesus ketika dia mengizinkan orang masuk surga punya pimpinan nggak dia? Yesus punya pimpinan, yaitu punya Tuhan atau punya pimpinan, yaitu Bapaknya. Oh, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yahweh. Yahweh. Gimana Dinda Jimmy? Sepakat? Jadi Yesus Sepakat? salah Tunggu dulu di satu-satunya Gumasa. Dinda Jimmy sepakat? Sabarlah, Prof. Ini ada jemaatmu yang mau kok Iya. tarik ini ke denommu. Jimmy, sepakat Jimmy, Yesus punya Tuhan. Tuhannya namanya Yahweh. Sepakat? Yesus punya Tuhan. Lebih Diam tepatnya dulu kau, Dinda lebih tepatnya Allah Bapa memiliki firman itulah Tuhan Yesus. Bukan Yesus bukan punya Tuhan Yesus, katanya. Tuhan. Dinda Jimmy, dengar nggak tadi gua Yesus masak adalah tadi? firman Allah Bapa. Nggak, Anda sekarang putuskan, gua masak bener apa salah? Mungkin lebih Yesus yang tepatnya pimpinanku Yesus juga adalah punya firman pimpinan. Bapa. Yesus yang Tuhanku jatuh juga dulu. punya Tuhan. Mana sih Uni? Mana Uni Rifa? Jatuh, kurasa nge-lag dia. Yang saya tanyakan gini Dinda Jimmy, gua masak kan mengatakan Yesus itu bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Yahweh gitu loh. Apakah Anda sepakat Iya. dengan statementnya dia? Yesus Diam pimpinanku dulu, juga, gua dia punya masak. Ya pimpinan. Allah, gua masak. Diam dulu. Gimana Jimmy? Ya, Apakah Anda sepakat dengan narasinya gua masak? Malu Tuhan Yesus itu adalah firman Bapa. Yang saya tanyakan, apakah Anda sepakat ketika gue masa mengatakan Yesus itu bertuhan dan Tuhannya Yesus itu Kenapa adalah kau harus Yahweh? tanya dia sepakat? Karena kalian sama-sama Kristen. Beda. Biarpun sama-sama Kristen dia sama-sama beda. Oh, Yesus beda. yang pimpinanku juga punya pimpinan. Yesus yang Tuhanku juga punya Tuhan. Tuhan Oh. artinya pimpinan. Yesus yang Tuhanmu juga punya Tuhan gitu. Ya, Yesus Oke, yang berarti pimpinanku juga punya Intinya pimpinan. Intinya gini gue masa, Tuhanmu lebih dari satu gitu kan gue masa. Iya, semua Nah. di tempat surga lah pimpinanku atau Tuhanku atau Iya. Tuhanku. Iya. Kalau Adinda Jimmy, Tuhannya lebih dari satu enggak? Sebenarnya sepahamnya dengan Mas Gumasa, cuman konsep penyampaiannya belum berbeda. Iya, sepakatnya gimana? Sebenarnya satu. Ya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya, adakah Tuhan lain selain Yesus? Yesus Tuhan hanya Allah bagi Bapa. Kristen. Yesus Allah pimpinan Bapa. hanya bagi Kristen. Ya diam dulu gue masa. Allah Bapa, Tuhan juga Allah Bapa. Allah Bapa itu sang pencipta, Iya. sumber. Allah Bapa sang pencipta dan sang sumber ini, apakah Tuhan juga? Iya, salah satu pimpinan. Di Jimmy, ku tanya gue masa, nanti ku telepon mamakmu ya. Ribut Iya, kali karena Mas otak Jimmy kalian ku memahami tanya. Tuhan itu beda. Tuhan artinya pimpinan. Iya si Jimmy yang ku tanya gue masa. Gantian dulu, nanti ku telepon mamakmu, tengoklah. Oke Jimmy. Pening aku nih. Kenapa? Ya. Oke. Jadi setiap orang yang memahami Tuhan itu bukan pimpinan tersesat. Halo Namboru. Tuhan artinya pimpinan. Udahlah Namboru, gak tahan lagi aku Namboru. Udah Jadi nggak tahan lagi setiap aku, makhluk Namboru. waras akan mengakui ada banyak. Namboru, jemputlah si Gumasa ini Namboru, udah terberak-berak di Komal. Jemput aja lah Namboru, masukkan ini ke rumah Namboru. Ada banyak pimpinannya. Jemputlah si Gumasa ini Namboru. Setiap Ya, makhluk waras, terberak dia di sini udah. setiap makhluk waras. Kencing celana lagi dia di sini. Hah? Oh, rupanya Uni si Gumasa waktu kecil pernah dilangkahi babi. Pantas Namboru gak nyambung dia Namboru. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta adalah pimpinan tertinggi tertinggi bagi kami. Dengar. Yahweh Suara si Sang Maha Gumasa ini Namboru. Pencipta ialah Tuhan tertinggi atau pimpinan Tengok tuh. tertinggi bagi. Jadi waktu dia dilangkahi itu apanya yang kena? Hah?
Oh, jidatnya Uni, pantas dia pada nyambung. Udah pulang kau masak. Udah cari mamamu, pulang. Pening. Oke, Dinda Jimmy, Lompatannya pelan-pelan aja kita gagal Dinda ya. berarti. Dinda Jimmy Lompatannya kita pelan-pelan gagal. aja ya. Yesus ini kan ternyata bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang sang sumber, betul? Iya benar. Oke, maka kamu menyembah kepada Tuhan yang mana nih? Kamu menyembahnya Pada Tuhan- Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Iya. Gini loh Bang Farouk. Gimana Gini, coba Dinda? gini Bang Farouk. Ya, gimana? Allah Bapa adalah firman. Firman itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu bukannya ada Tuhan lagi gitu. Yesus itu Tuhan gitu. Oke, sudah. Iya. Oke. Silakan. Adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Yesus sendiri Tuhan. Oke, yang saya tanyakan Dinda, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Maksudnya ini merujuk kemana? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu yakin? Ya, apakah kamu yakin Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Setiap itu manusia. Iya, Tuhan itu Esa bukan? Tuhan Esa. Esa, karena Esa berarti Tuhan itu tunggal ya, tidak ada Tuhan lain gitu loh. Sekarang saya tanya, apakah kamu yakin tidak ada Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Labil dia teman. Bingung dia. Kalau aku bilang nggak ada, sedih kali aku cuma punya Tuhan satu. Kalau bisa punya tiga, kenapa satu katanya? Jimmy, Tiga itu Bang Farouk, kepribadian satu. makanya saya tanya, jika memang kamu yakin Tuhan itu Esa, yaitu Yesus, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Tebera. Galau bang. Udah tebera udah. Oke, Uni, mungkin ada pemaparan yang Uni sampaikan yang bisa memberikan pencerahan buat adik-adik Babang Farouk ini, silakan Uni. Ya, karena Bang Farouk orang Batak, aku mau membuka sejarah aja. Bagaimana masuknya penginjilan ke Tanah Batak. Mungkin Bang Farouk kenal sama Nomensen ya. Tahu Bang Farouk Nomensen? Iya, dulu waktu kecil aku sering ke tubuhnya itu, ke kuburnya. Nah, jadi Nomensen ini di paradigma orang Batak, terkhusus orang Kristen Batak, itu adalah boleh sampai dikatakan sebagai orang yang dikultuskan. Orang yang sangat dimuliakan, bahkan patungnya ada. Betul kan Bang Farouk sebagai orang Sumatera Utara, saya nggak bohong ya? Ya, betul. Nah. Saya pernah ke sana. Betul. Jadi beberapa waktu lalu Bang Farouk, dulu orang-orang dari kalangan Bang Farouk tahu tidak gereja HKBP itu ternyata adalah terusan dari RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu organisasi penginjilan dari Jerman. Nah, ternyata Bang Farouk, fakta sejarah mengatakan seorang doktor namanya Uli Kozok, dia seorang pakar sejarah Sumatera Utara yang memang asli orang Jerman. Kemudian meneliti dokumen-dokumen RMG. Jadi kalau zaman dulu Bang Farouk, ternyata para penginjil ini yang diutus memang mereka terstruktur Bang. Ya memang mereka itu sejalan dengan penjajah. Mereka diutus ke negara-negara yang mereka ingin masukkan agama mereka. Mereka itu bekerja Bang di situ. Jadi mereka harus ada laporan kegiatan mereka. Mereka kirimlah lewat faksimil. Kalau zaman dulu tuh faksimil. Jadi ada kayak kertas tercetak gitu. Nah, dokumen ini ada di BMRG namanya. Nah, BMRG ini salah satu kayak kalau kita sekarang ini situs lah. Situs dokumentasi surat-surat. Namanya BMRG. Berichte der Rheinischen Mission Gesellschaft. Itu panjangnya. Nah, ternyata Bang Farouk,
Dr. Uli Kozok ini, Bang Jimmy di mute dulu ya Bang ya. Dr. Uli Kozok ini bisa membuktikan berdasarkan pengakuan si Nomensen ini, ternyata dia kerjasama sama orang Batak dan ikut berperang ketika ada perang Batak Bang. Perang Toba. Abang tahu perang Toba? Tahu, Perang tahu. Toba. Nah, tahun 1878 ini kan terjadi perang Toba. Ternyata si Nomensen ikut berperang Bang. Masalahnya dia tidak berada di sisi Singamangaraja, tapi dia berlawanan sama pahlawan nasional kita. Karena dia berada di sisi penjajah Belanda, Bang. Fakta ini mungkin menyakitkan bagi orang-orang yang memuliakan Nomensen karena ibarat makan buah si malakama. Pertama, mau membela pahlawan nasional kah si Singamangaraja? Masalahnya si Singamangaraja berlawanan sama Nomensen. Nah, jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa agama Kristen sejalan dengan penjajah, itu betul, bahkan diakui oleh petinggi RMJ sendiri yang mengatakan bahwa memang diajarkan di seminari bahwa memang penting penjajahan itu untuk sekaligus misi penginjilan ini. Dan ini bukunya ada, teman-teman beli di Tokopedia, harganya murah sekali, ISBN-nya ada ya. Dan ISBN-nya ada nih, harganya murah. Beli di Tokopedia, judulnya adalah Utusan Damai di Kemelut Perang. Dan buku ini dikaji oleh tokoh-tokoh Batak dan orang Kristen sendiri dari gereja, termasuk salah satu di antara orang yang mengkaji buku ini, itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan gitu loh. Ada 2 tokoh yang diundang sama Dr. Uli Kozok membahas bukunya untuk membantah. Ya. Nah, salah satu nama orang yang diajak untuk membahas buku ini adalah dibedah sama namanya Dr. J. Hutahuru sama Limantina Sihaloho, peneliti muda orang Kristen. Memang diakui susah untuk membantah. Jadi si Dr. J. Hutahuru ini ya karena terguncang lah dengan fakta data ini. Jadi dia bilang ada kemungkinan dokumen yang diambil oleh si Dr. Uli Kozok ini berubah, diedit. Maka dia minta data aslinya. Ketika Dr. Uli Kozok meminta orang Jerman untuk memberikan dokumen aslinya, maka Dr. Uli Kozok bisa menampilkan dokumen aslinya, teks aslinya di buku ini. Jadi sulit saudara kalau membantah fakta sejarah bahwa memang orang yang paling tinggi di gereja Huria Batak Protestan di Sumatera Utara yang dimuliakan oleh orang Kristen itu kolaborasi sama penjajah, bahkan ikut serta berperang dalam perang Toba. Ini fakta. Kenapa saya himbau ini untuk diketahui supaya orang Batak tahu kayak mana sejarah masuknya Kristen di tanah Batak. Dan Bang Faruk tahu tidak? Salah satu orang ateis atau beberapa orang yang memang skeptis terhadap agama, dialah yang menyarankan supaya tanah Batak itu diinjili karena mereka nggak mau Islam masuk ke tanah Batak. Itu alasannya. Dan ini di buku ini pun dijelaskan. Nah, jadi dalam halaman 21 yang saya tandai berwarna pink ini, kehadiran para zendeling di tanah Batak tidak disetujui oleh si Singamangaraja yang menggantikan ayahnya pada tahun 1867. Si Singamangaraja beranggapan kalau zending adalah wahana dan alat pemerintah untuk menguasai daerah Batak. Bahwa kekhawatiran si Singamangaraja bukan tidak beralasan. Menjadi jelas ketika Batak Mission mengundang Gubernur Pantai Barat Sumatera Ariens menjelang Natal 1868. Pada kesempatan itu para misionaris menekankan kepada gubernur bahwa mereka akan menyambut baik aneksasi tanah Batak. Aneksasi artinya apa? Pencaplokan oleh Belanda tanah Batak tersebut. Jadi dulu Bang Faru, orang Belanda ini dia tidak mau mencaplok Aceh, kerajaan-kerajaan karena mereka khawatir. Kalau semakin luas daerah jajahan mereka, makin banyak uang keluar untuk mengurusi daerah jajahan. Dan yang kedua sebenarnya ada di Al-Quran sebenarnya itu. Orang kafir itu diberikan rasa takut di hatinya melawan orang Islam. Dan mereka tahu kerajaan Pagaruyung, kerajaan Aceh itu orang Islam. Nah, bagaimana supaya Aceh hancur? Ya ada Senok Horgonye. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hancurkan dari dalam. Begitu cara menghancurkan orang Islam. David de et Impera. Nah, ternyata kawan-kawan kita Karesteng diskusi sama kita, banyak sekali ceritanya mengaku tersiksa, tertindas, teraniaya di Indonesia. Mengatakan bahwa agama Islam agama perang. Bingung saya logika berpikir kawan-kawan Kristen ini. Pertama,
Kalau bukan karena perintah di Al-Quran diizinkan kalian berperang melawan penjajah kalau kalian diperangi, kayak mana kalian bisa ketawa-ketawa gitu loh di Indonesia? Karena kalian sendiri diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika umat Islam berteriak Allahu Akbar melawan penjajah, pada saat itu kalau kalian taat kepada Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalian nggak boleh ikut. Tapi ketika negara Indonesia menang bahagia, kalian ikut menikmati. Giliran kami nggak mau ngucapin Natal, bilang kami nggak toleransi. Kadang saya lihat mental-mentalnya saudara kita Kristen seperti Kristina Sembiring. Siapa Kristina apa? Kristina Ginting. Berkoar-koar di Jerman, yang mana Jerman itu sendiri adalah negara asal Kristen yang ideologi yang dia bawa itu ke Indonesia ideologi rasis. Siapa yang bilang? Buku ini membuktikan bahwa salah dua di antara petinggi RMJ itu ideologinya rasis terbawa arus Martin Luther. Martin Luther itu rasis. Dalam buku Vom Sem Hampora itu membenci orang Yahudi, merasa superior. Begitu juga dengan orang-orang Jerman, kebanyakan pahamnya nasionalis dan rasisme, menganggap orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Van Hoden berkata seperti itu dalam buku yang saya baca ini. Jadi si Fabri Van Hoden adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang bahwa semakin hitam kulit manusia semakin berdosa dan rusak. Nah, jadi inilah ideologi yang dibawa ke Indonesia, ke Tanah Batak. Tiba-tiba ketika terjadi 3 tahun lalu pembakaran gereja di Mamasa, datanglah seorang pendeta bernama Pendeta Risuli Lubis yang sekarang kerjaannya ngobatin dari TikTok ini pakai sebutan nama Yesus. Ajaran iblis, ajaran setan. Ternyata yang ngebakar gereja di Mamasa orang Kristen sendiri. Baru-baru ini makam orang Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak OTK. Sibuklah mereka, betul Kristina Ginting, mereka ngangguin kita, mereka nggak suka salib. Tahu-tahu ketangkoi polisoy, pelakunya orang Kristen. Entah apa-apa lah yang kalian sebarkan di ruang publik ini. Giliran kalian menuduh, kalian itu rasis, kalian itu intoleran, teroris. Apa buktinya? Setengah bukti kalian nggak bisa tunjukkan. Kami buka data kolonialisme, doktrin interkaitera, asimilasi paksa di Kanada, penjajahan di Indonesia, bahkan perang Batak yang membakar rumah orang di Silindung itu pun terlibat rupanya penjelis kalian semua. Sungguh bodoh yang terlalu. Gila, jangan sungguh-sungguh. Kalau kalian mau minta keadilan kepada kami umat Islam, kurang adil apa? Hitung berapa gereja di Indonesia. Kalau gereja di Indonesia seperti yang terjadi di Spanyol, tidak dibenarkan agama selain Katolik misalnya, kalian boleh tuntut. Ini gereja di Batam tempatku tinggal dulu, berderet-deret nih denomnya cie, duo, tigo, ampe, masjid cie, gereja ampe. Bilang pula Indonesia nggak toleransi, gara-gara gereja kalian nggak layak dipakai, didirikan karena nggak jelas suratnya. Belum lagi sesama kalian saling adu-adu, berebut domba. Giliran ada Abrozi mengaku-ngaku Islam meledakkan bom Bali karena dia adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Kejadiannya dihitung kalau 100 berbanding 1, sibuk kalian bilang umat Islam yang teroris. Lupa kalian penembakan yang terjadi di luar negeri sana. Dan lupa kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang atas nama Tuhan yang dilakukan berjamaah dan komunal. Hilang ingatan kalian. Lupa pelajaran sejarah. Maka kalau kalian ini orang Kristen membenarkan si Kristina Ginting bahwa orang Islam membunuhi keluarga kalian, coba kalian tengok di Sumatera Utara itu, mati-mati orang Kristen di situ dibuat orang Islam. Ayolah, belajarlah kritis. Jangan kerjaan kalian Edis bilang Nabi Muhammad Raja Sek. Iya, lupa kalian kalau yang bergelar raja di atas segala raja itu Tuhan kalian tertulis di paha. Kita ini diajarkan menjadi 100% manusia, bukan kebabi-babian. Mentang-mentang kalian makan babi yang pernah kesurupan setan di zaman Yesus, kalian jadi kebabi-babian dan kesetanan. Bicara nggak pakai data, nunjuk-nunjuk kalau kami pakai data kami salah. Ya, itu kajian yang bisa kusampaikan bahwa buku ini membuktikan bahwa ideologi yang dibawa oleh orang-orang yang mengajarkan Kristen di lembaga misionaris itu salah satunya rasis.
Mengutip ayat apa mereka? Gara-gara tertulis dalam kitab Kejadian, Nuh itu mabuk sampai telanjang, dikutuknya lah si Kan'an yang nggak tahu apa-apa jadi budak. Diikutilah pula orang Kristen, padahal kitab itu punya Yahudi. Kalian nyembah orang Yahudi, kok kalian pula yang merasa Yahudi rohani? Kan agak lain kalian nih. Gitu ya. Jadi saya menantang orang Kristen mendiskusikan 3 perkara depan saya. Ya, 3 perkara. Pertama, mari kita, kalau saya langsung perbandingan, mari kita bandingkan kontribusi ajaran agama kita buat peradaban. Mana ajaran yang Kristen yang merubah peradaban? Mari kita bandingkan kehidupan Umar Ibn Khattab dengan kehidupan Yesus. Apa gunanya buat Yerusalem? Mari kita bandingkan orang Kristen atau orang Islamkah yang menjadi hama peradaban sepanjang sejarah. Mari kita bahas menggunakan data yang komprehensif. Jangan menggunakan kebencian, karena fakta dan data tidak mengenal perasaan. Saya siap kalau kalian punya karya ilmiah bahwa ada ideologi Islam ini yang membunuhi sekian ribu orang Islam, orang Kristen hanya karena membawa-bawa Tuhan. Di mana kejadiannya? Mari kita bahas. Di Armenia. Di mana? Ayo kita bahas. Apa kronologis kejadian sehingga terjadi pembantaian itu? Begitu juga ketika kalian membahas data Kristen, asimilasi paksa di Kanada, pembunuhan suku aborigin, kehilangan orang-orang Indian. Kenapa mereka bisa hilang dan punah? Mari kita bahas. Itu yang namanya edukasi to public. Kalau ditanya bom Bali siapa? Lupa kau yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu bersalib itu orangnya. Kau bahas bom Bali, ku jawab siapa? Abrozi, mengaku Islam dia. Pertanyaanku, apa motivasinya? Kau tahu nggak motivasinya? Kalau dia motivasinya karena mempelajari Al-Quran dan hadis, dalil mana yang dia bawa membenarkan bom Bali? Karena di Al-Quran izin berperang kalau diperangi. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Kalau seandainya aku yang bilang agama Kristen agama yang sangat jahat, aku bisa tunjukkan dalil. Pertama, bunuhlah orang yang tidak pernah menyembah ke Tuhan itu dibuat oleh Tuhanmu di Perjanjian Lama. Oh, itu kan sudah batal. Oke, Perjanjian Baru. Apa kata Yesus? Lebih baik para penyesat itu diletakkan batu kilang lalu ditenggelamkan. Maka itu yang dilakukan oleh John Calvin, petinggi gereja reformasi, ketika ada anak baptis yang berbeda keyakinan dengan mereka pada sama-sama karesteng. Nggak pernah kalian tahu pembakaran Icabod, pembakaran orang-orang yang dibunuhi oleh John Calvin? Tahu kalian John Calvin? Kristen nggak tahu pula John Calvin. Tahu kalian Hitler itu terpengaruh perkataan Martin Luther membunuhi orang Yahudi? Nah, ayat apa yang digunakan Ambrosi itu untuk membom gereja? Coba bawa ke sini, biar Bunda selidiki dulu, biar sadar Bunda kalau Islam ini bukan agama baik. Naik ke sini, ngobrol sama Bunda, ya. Jangan tungkian di bawah itu, menyebut pembom cuma sebiji. Dari zaman purbakala sampai sekarang, sebiji yang kalian bahas, 2 biji yang kalian bahas, lupa kalian kenyataan. Berbiji-biji kelakuan orang Kristen merusak peradaban. Zaman dulu tidak boleh ada yang baca Al-Quran di Eropa. Tidak boleh ada yang pintar, dihabisi seperti yang dilakukan oleh patriark gereja kalian kepada Hipatia, dituduh penyihir gara-gara dia pintar. Gara-gara dia bisa merubah menjadi alkimia, atau kalian alkemis, merubah suatu zat tertentu ke satu lain, dituduh penyihir. Kalau Tuhan kalian kan merubah air jadi anggur, bukan karena dia belajar kimia, kan mukjizat. Kalau zaman dulu para ahli itu merubah sesuatu ke sesuatu karena dia belajar alkimia. Dibunuh sama patriark gereja kalian. Saya punya karya ilmiahnya, punya datanya. Gak bisa kalian lari. Kalian bicara dasarnya apa? Kalian bilang umat Islam membunuhi kalian. Mati kalian di sini. Coba Jimmy, ada nggak satu keluargamu yang mati dibantai orang Islam, Bang Jimmy? Coba dijawab Bang Jimmy. Silakan Bang Jimmy. Nggak ada, ya. Jadi terkadang kenapa orang Kristen harus mengutip bom Bali terus, karena nggak ada lagi kasus lain. Nggak ada, susah cari kasus kejahatan orang Islam. Susah mencari kasus kejahatan orang Islam secara komunal. Susah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan ajaran Kristen, itu bukan lagi oknum. Kayak mana oknum 600 tahun berjamaah dilakukan oleh lembaga gereja. Mau ngatakan itu oknum?
Janganlah kami kalian bodoh-bodohi. Ya. Jadi ayo, kalau mau diskusi sama saya, itu minimal pakai data. Kalau nggak pakai data, mending kalian makan dedak saja. Belajar. Ya, silakan. Yang Kristen bertanya saja sama saya. Kalau nggak punya ilmu, bertanya saja. Mari kita buka-buka aib di sini ya. Mari kita buka-buka aib, atau kita di sini ngapain? Kita di sini edukasi publik, bukan membodoh-bodohi kita. Boleh melanggar undang-undang gitu. Silakan. Siapa yang mau bicara ini? Bang Faruk, silakan Bang Faruk. Kalau dia mereka semua mungkin terpesona mereka karena aku menguasai sejarah yang telah aku baca di buku Dr. Uli Kozo ini. Silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Elia. Begini, saya luruskan dulu tentang sejarah Batak ya. Saya orang Batak dan Pakai data saya ya? jelaskan. Pakai data. Ya, dalam Buku apa dalam yang Batak. dibaca? Oke. No. Buku apa yang kau baca, Bang? Ini sejarah bisa di Sejarah itu ada bukunya, ada sejarawannya. Tahu Sejarawannya Perang siapa? Padri. Tahu Sejarah. Perang Padri. Oh, aku tahu Perang Padri itu. Aku udah Oke. baca ceritanya. Oke. Sejarawannya siapa? Perang Padri, dengar dari pertama. dengar Buku dulu. apa yang Makanya kau dengar. baca? Perang Sejarawannya Padri. siapa? Perang Padri terjadi tahun 1000. Buku, aku tahu Perang Padri. Aku orang Minang. Kau pikir aku bodoh? Buku orang Ya Batak aja sudah. aku baca. Ya udah, siapa sejarawan yang kau maksud? Sejarah peristiwa Sejarawannya Perang Padri. siapa? Makanya Aduh, dengar jangan dulu. makan dedak di hadapanku. Oh, iya saya sebutkan. Jangan Iya, potong-potong siapa? Saya. Iya, Siapa? jangan potong-potong kasih saya ngomong. Oke. Oke. Peristiwa tahun 1000 sebelum Aku tanya Masuk. siapa sejarawannya, banyak pula cerita Jangan, kau. jangan, kau jangan kejar-kejar. Saya tahu Sejarawannya sejarah orang siapa? Batak. Coba aku Sejarawannya bilang, siapa? dengar dulu. Sejarawannya, aku tanya dulu. Sejarawannya siapa? Bukunya apa yang mau kau jelaskan? Sejarawannya nenek moyang kami. Nenek moyang kau Diajarkan siapa turun namanya? temurun. Nenek Dengar, moyangku makanya seorang dengar, pelaut. biar saya jelaskan. Sejak kapan Ini, nenek ini. moyang kau jadi sejarawan? Makanya dengar. Siapa nama nenek moyangmu? Biar ku cek Makanya kau dengar di dulu dalam sekolah tradisi dulu. Batak. Kau dengar dulu Nenek, dalam oh tradisi data Batak. nenek moyang kau Kau pergi dengar. ke sesama orang Batak, data nenek moyang yang kau bawa. Nenek moyangku lah tukang ini. Tahu kau nenek moyangku pedagang, nggak perlu ku bangga. Nenek moyang kau sejarawan. Data nenek moyang yang dibawanya di hadapanku. Kau ngomong sama nenek moyangmu. Ih, mahasiswi kau ajak bahas data nenek moyang. Ada-ada ya kalian Kristen-Kristen nih. Aku minta data sejarawannya. Nenek moyang kau bawa ke hadapanku. Apa urusannya aku dengan nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Hah? Siapa nenek moyangmu? Dadanya ini. Penting nenek moyangmu ku bahas. Kecuali nenek moyangmu itu sejarawan. Sebutkan namanya. Profesor of doktor apa gitu. Opungmu yang cerita. Opungku juga cerita Malin Kundang, tau kau? Opungku bilang, Dek, janganlah kau durhaka sama mamamu ya. Ada sejarah lo si Malin Kundang. Mau aku ceritakan itu jadi sejarah. Diludahi aku di kampus, tau kau? Nenek moyang kau yang kau bawa di hadapanku. Yang ada-adanya lah kau. Oi. Ya. Aduh, kenapa kalian makan dedak aja dia? Kalau di hadapanku, aku ini punya kriteria. Berhadapan denganku, tak akan kuizinkan kalau tidak membawa data. Karena data itu adalah emas yang harus kita miliki di sini. Karena ceritanya, suka-suka bapak moyang kalian ngomong. Mentang-mentang nenek moyang kau, terus kau bilang nenek moyang kau betul. Nanti adu-adu nenek moyang kita. Kalau nenek moyangku bilang apa, nanti mau kau terima? Nggak usah bawa data nenek moyang. Ku minta data ilmiah. Kalau ini yang ngomong si Dr. Uli Kozo. Halo, umat-umatku. Halo. Ya, Apa kabar? sehat. Kau batu penjuru yang dibuang tukang bangunan, gimana kabarmu? Sehat. Nah, lanjut terus. Apa? Apa mau Kita lagi diperdebatkan membahas ini? sejarah Nomensen Sejarah yang siapa? bekerja sama dengan penjajah untuk menganeksasi Selindung dan Toba dan bahkan ikut sendiri para misionaris berperang pada waktu itu berada di sisi dan mereka melawan si Singamangaraja. Bagaimana pendapat kalian orang Kristen yang mengaku ajaran kasih tapi ajarannya tuh dibela penjajah dan bahkan membela penjajah? Kayak mana itu? Iya. Dia membawa agama atau membawa apa nih? Membawa agama lah, namanya RMG, Renice Misselkampf, Renice Mission Gesellschaft. RMG itu salah satu lembaga misionaris yang ada di Iya. Jerman
yang kemudian di dalamnya ada Van Hoden, Fabri, Nomensen. Mereka dibawa, disuruh digaji untuk menginjili orang di Tanah Batak, dan mereka itu adalah orang-orang yang ternyata ikut berperang melawan Sisingamangaraja, dan bahkan mereka minta tolong sama Belanda. Bawa agama. Gimana itu pendapat kalian? Katanya kan kalian agama kasih, tapi agama kalian datang ke Indonesia bersama penjajah. Gimana? Bilang Allah Akbar di rupanya. Bunuh orang. Hah? Nggak ada dia bilang. Kalau kau bilang Allahu Akbar, kau nengok kata si Kores ya, pemain bokep itu kalau lagi main bokep, Yesus, oh no, Yesus, nama Tuhan kau yang dibawa. Mau aku bilang kalau Tuhan kau ngajarin bokep? Enggak kan? Nggak apa-apa. Janganlah bawa-bawa nama Allah. Enggak ada apa kaitannya sama Allahu Akbar. Kalau kita bicara di loh, bawa agama, namanya aja RMJ kok. Kan Allahu Akbar. Boom, bunuh diri. Siapa yang dibunuh pakai Allahu Akbar? Sebut namanya satu orang dulu, korbannya siapa itu? Coba. Namanya siapa korban? Banyak Sebut nama korban. Ya satu lah, kalau banyak satu aja. Siapa namanya? Christopher kah? Yang bom bunuh diri Siapa? siapa? Yang bom bunuh Yang diri mana? Suka-suka kalau mau bom bunuh diri kayak mana-mana. Aku minta satu nama, kasusnya di mana? Nurdin Ya, M. Top. Nurdin M. Top, Kak. Apa kata dia waktu membom? Ada videonya dia bilang Allahu Akbar. Ya mana buktinya? Mana? Jangan-jangan dia bilang haleluya waktu itu. Nggak mungkin lah di Islam. Makanya bisa jadi haleluya. Mana tengok tunjukkan videonya kalau Nurdin M. Top tidak bicara haleluya tapi Allahu Akbar. Tunjuk videonya, ada videonya. Memang Coba. umat pura-pura buta ini susah. Aduh, lagi-lagi pemakan dedak kalau bicara nggak ada bawa bukti. Nggak pernah bawa. Menuduh aja kerjaannya, nggak peduli dia. Kalau dia bilang Nurdin M. Tok teriak Allahu Akbar ketika ngebom, mana videonya? Tunjukkan sama aku. Habib Rizik. Mana Abi? Apa pula kau bawa Abi Riji kau? Aku bawa nomen apalah, aku turun dong, ada ilmu pemakan dedak. Kenapa orang Kristen SDM-nya kayak gini semua? Aku pikir ada isi kalian loh. Minimal kalian ngerti informasi dari orang-orang yang akademik. Aku nggak mau loh dunia ini dirusak oleh hama-hama peradaban yang bicara tak pakai data. Cuman kata orang aja, apalagi penyebaran kabar hoax sekarang ini gampang kali loh. Kau kayaknya tipe-tipe grup keluarga yang dapat info telah terjadi perubahan dari anak manusia menjadi monyet gara-gara melawan mamanya. Percaya kau kayaknya itu. Nggak perlu kau selidiki. Kami yang nggak boleh kayak gitu di Islam. Kami umat Islam ketika ada kabar dari orang fasik, walatu sodik, walatu kadzab. Apa? Kalau kami tak mampu menelaah, tawakuf, diam. Tapi kalau kami mampu selidiki, selidiki. Kami loh umat Islam kayak gitu. Kalian Hak Nurdin M. Top membom pakai Allahu Akbar. Dari mana kau tahu ada di situ kau? Kau tengok rupanya si Nurdin M. Top membom itu. Ada kau tengok, kau video kan pakai HP kau waktu itu Nokia. Kau bilang dia teriak Allahu Akbar. Jangan-jangan haleluya katanya waktu itu. Kalau aku bilang, ada loh video orang lagi main berihi-ihi, dia bilang, oh yes, Jesus, oh God, oh so God, Yesus. Ada kata si Kores, aku nggak lihat ya, Kores yang bilang. Aku belum lihat. Mau ku minta sama si Kores, tolong carikan video kayak gitu biar kita kasih bukti kalau orang bersundal itu teriakannya tuh Tuhannya yang dipanggil-panggil. Tapi ku pikir-pikir nggak boleh lihat kelamin orang, nggak boleh, dosa. Agak sulit membuktikan kayak gitu, ya kan? Kata si Kores. Oh Yesus katanya. Jadi kalau kalian bilang manggil nama Tuhan ketika berbuat sundal itu apa itu? Kalian bilang pula Allahu Akbar, der. Ayolah, jadilah 100% manusia di hadapan kami umat Islam biar ada harga diri Tuhan kalian. Tuhan kalian sudah babak belur. Yang ngaku-ngaku pengikutnya babak belur secara data. Ngaku-ngaku dibunuhi orang Islam di sini. Kalian nggak sadar kalian itu mempermalukan Tuhan kalian loh. Turunlah ke Tuhan kalian. Mungkin minta maaf deh sama aku. Maaf Ripa, jemaatku memang umat Yeremia, begitu bodoh mereka. Mungkin kayak gitu ditampar kalian bolak-balik sama Yesus. Iya. Harus itu. Aku marah loh. Yesus, kok kayak gini jemaatmu? Nggak ada satu pun yang jelas, aku bilang. Bicara, kalian bahas perang Paderi, ku tanya sejarawan mana yang mau kau bawa? Kau sebut nenek moyangku katanya. Nenek moyangku katanya. Nenek moyangnya data sejarah. Nenek moyang kita.
Kau pikir ini warung tua, kau cerita-cerita. Nenek moyangku lo bilang dulu, ini bukan warung tua. Ini ruang yang berusaha akademis. Karena 2000 mata memandang yang harus kita cerdaskan. Bertanggung jawab kita dengan omongan kita. Sebagai seorang akademisi, mahasiswi prodi akhir, Rifayah di Putri, di Fakultas Ummu, saya tidak membenarkan di hadapan saya ada orang-orang yang mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia, karena hak saya dalam undang-undang diatur untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya apa? Bicara pakai data. Ya. Hak saya sebagai warga negara Indonesia memerangi kebodohan. Bagaimana caranya? Diberangus orang-orang bodoh, bukan badannya dibunuh, tidak. Tapi diajak mereka berpikir. Keras suara saya? Keras. Kenapa? Karena saya menghadapi orang-orang tua, bukan anak kecil lagi. Masa ngomong nenek moyangku di hadapan saya? Ada aja. Ya, Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy, silakan. Halo Bang Jimmy, nggak kedengaran suaranya? Iya Uni. Ya, bahas tema kita Bang. Saya membawa 3 tema. Gini aja Uni. Ya. Nih, ini maksudnya kan Uni kan paham secara akademis. Maksudnya lawan bicara Uni juga seharusnya sesama akademis gitu loh. Iya Kalau Bang, kami itu kan yang betul. seperti ini kan cuman dasar-dasarnya aja. Betul. Ini kan seakan-akan biar ada counter sesama pihak dari Kristen sama Islam gitu. Mantap, mantap. Bang, itulah yang ku Maksudnya- bilang Bang. Bang Jimmy dengar dulu. Ku bilang dari kemarin. Iya. Yang diskusi sama aku itu minimal ada kredibilitas. Kalau tidak seorang mahasiswa atau evangelis atau ahli sejarah misalkannya. Kalau enggak dia awam boleh sama aku diskusi asal punya data. Tapi kalau jemaat awam bertanya saja sama aku Bang. Udah aku bilang dari kemarin. Aku nggak mau merendahkan harga diri kalian yang nggak pernah belajar. Nggak mau, aku kasihan aku. Generasi kita nonton 10 tahun akan datang. Kok bodoh kali bapak-bapakku, kan kasihan aku. Ya kan? Bisa jadi ketika kalian dilihat 10 tahun akan datang, kebodohan kalian ditampilkan, kalian sudah pintar waktu itu. Aku ingin memanusiakan manusia. Tapi kadang-kadang orang Kristen ini sungguh nekat, yang nyata. Udah gak ada ilmu berhadapan sama Uni Rifa. Ajarilah kawan-kawan abang, bilang sama mereka, kalian kalau nggak berilmu jangan hadapi Uni Rifa, bilang. Suruh aja mereka tuh bertanya aja. Aku mau kok ditanya. Oke lah. Nanti kalau ada lagi kesempatan nanti siapa tahu nanti ada ya akademis yang mendalam agama Kristen, nanti jumpa saya dengan Uni. Kuasa Mantap. itu siapa itu? Apa itu nih? Bang Edis itu saudara bagus itu debat sama Uni. Oke, aku tanya, abang tahu nggak Edis itu pernah ngambil ilmu akademis di mana, Bang? Nah, saya kurang tahu itu nih. Soalnya kan dia lumayan mengerti Kalau lah. nggak, dari mana abang tahu kalau dia mengerti kekristenan? Apa parameter bahwa seseorang itu mengerti? Apakah karena dia bisa menghujat agama lain atau karena dia berilmu? Jadi saya pengen tahu nih, alasan abang mengatakan Edis itu berilmu apa gitu alasannya? Ya maksudnya kan Uni berdebat sama dia Bang, dengan gini baik Bang, gitu. maaf Bang, dalam Saran ranah akademis Bang, tidak ada kebenaran itu berdasarkan konsensus. Kalau ada 100 orang mengatakan si Bang Faruk benar, tapi dia tidak mengikuti kaidah ilmiah, itu tidak bisa. Karena ada 9 teori kebenaran Bang. Korespondensi, koherensi, pragmatif ya, atau performatif misalkannya. Pragmatis atau performatif. Ada beberapa 9 teori kebenaran itu. Ada kebenaran yang porsinya subjektif, ada yang objektif. Pertanyaanku, kalian mengatakan Edis hebat itu karena penontonnya 20K. Bang, kata Yesus Bang, jangankan dalam kebenaran akademik, dalam kebenaran agama saja kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru Yesus bilang yang sedikit yang banyak. Jadi kalau karena Edis penontonnya 20K maka dia dikatakan benar, ini tidak sesuai dengan metodologi akademik. Jadi metodologi akademik itu kalau dia bisa dikatakan mumpuni, menguasai materi, mungkin dia adalah seorang yang memang sudah belajar. Contoh mahasiswa dia. Atau dia seorang yang sudah lulus kemahasiswaannya pasca sarjananya, atau dia seorang siswi SMA yang meneliti, mengkaji. Baru
Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, hanya bermodalkan Nabi Muhammad Raja Sek, karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Giliran ditanya mana lebih kuat, Nabi kuat atau Tuhanmu? Menceret nanah, Bang. Itu bukan parameter hebat dalam Islam. Karena banyak orang bodoh. Nabi Muhammad SAW sudah katakan, menjelang kiamat orang-orang bodoh itu lebih banyak daripada orang pintar. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat yang paling malas membaca. Di Eropa Kristen ditinggalkan. Di Indonesia Edis banyak penonton. Kenapa? Karena minimnya literasi orang-orang Kristen di Indonesia, mereka mengharapkan bahwa Edis lah yang akan menghina agama Islam, karena Edis pertama ada di Amerika, lalu bisa bebas sebebasnya berbicara, termasuk memframing agama Islam. Saya sudah pernah berhadapan dengan Edis, bahkan berkali-kali. Edis itu dulu Bang jadi samsak kami dulu. Kenapa? Karena dia nggak diakui oleh orang Kristen yang apologet. Dia tidak pernah diajak Sophie Catul, dia tidak pernah diajak Aderion, karena dia mengakui dulu Bible itu banyak berubah dan mengakui bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuhan. Videonya pun ada itu. Kami punya kok. Kami punya dokumentasi perdebatan kami dengan Edis. Ketika mengaku 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, an, itu depan huruf an. Nah, jadi mengaku pintar itu belum tentu pintar, Bang. Pintar itu ada parameternya, kayak aku ya. Yang mengatakan aku pintar tapi orang bodoh itu bukan pujian. Dikatai pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian, Bang. Yang mengatakan saya pintar itu siapa? Rektor saya, kaprodi saya, kepala prodi saya, dosen pembimbing, Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika mereka bertemu saya, mereka mengatakan, kepala kaprodi kemarin ngajak saya ketemu, kita duduk di kafe. Masya Allah, Umi Rifa ternyata pintar. Bisa jadi pintar itu, karena yang menilai kepintaran saya itu ya orang pintar sendiri. Rektor saya terkejut. Masya Allah, apa yang Bunda sampaikan itu ternyata sejalan dengan Islam dan pintar. Wah, dibilang saya pintar. Saya diberikan penghargaan oleh MUI sampai saya dapat beasiswa di UMKLA. Gara-gara apa? Karena YouTube saya, salah satu YouTube kristolog yang cukup membanggakan, dapat beasiswa, Bang. Edis dapat apa? Dapat kolekte dari orang Kristen yang selama ini merasa tersakiti dengan diksi Bang Zuma Unirifa, merasa terpuaskan karena Edis mampu menghujat dan menyakiti hati kami. Gara-gara mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Ya, itu. Jadi apa alasan saya harus diskusi sama Edis? Orang saya naik ke Komadia aja 3 pertanyaan dia saya jawab. 1 pertanyaan saya nggak dijawab ketika saya bertanya, Edis, kalau memang Nabiku Raja Sek gara-gara dia punya 30 kekuatan pria, itu manusia 100% Tuhan yang berkelamin, kuat nggak kelaminnya? Nggak mampu jawab, Bang. Sedih, Bang, saya berharap dapat jawaban akademik terkait tentang kekuatan Tuhan. Diturunkan saya, Bang. Udahlah diturunkan, nggak dapat kolekte pula saya di situ. Minimal udah dijadikan bahan olok-olok kami umat Islam, kasihlah paus 1. Udah jadi konten orang Kristen. Haleluya. Si Lina yang ketawa-ketawa, Bang, Kristen di bawah haleluya. Padahal cuma bicara sungguh nekat. Ketawa-ketawa sendiri. Orang Kristen haleluya, Yesus bekerja atasmu. Bang, kerjaan Tuhan kalian bikin orang ketawa-ketawa gitu. Bang, maaf. Inilah kenapa umat Islam itu harus cerdas, belajar, supaya nggak dibodoh-bodohi orang kayak Edis. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.